dan seluruh jajaran yang berbahagia. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Kotrunada oleh tim paduan suara Pondok Pesantren Kotrunada. Sanalah
Para hadirin disilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadhihin niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shadaqallahul azim. Acara selanjutnya, sambutan yang pertama kepada pengasuh Pondok Pesantren Kotrunada, Gus Muhammad Irfan Zidni LC. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih wal khatim wal nasir wal hadi ila siratillahil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kapolres Metro Depok, Bapak Kombes Pol Haji Ahmad Fuadi SH SIK MH beserta pendamping dari Polres Metro Depok. Kepada yang terhormat Bapak Kapolsek Pancoran Mas, Bapak Kompol Tri Haryadi SH MH, serta seluruh jajaran kepolisian Metro Depok yang hadir di Pondok Pesantren Kotrunada pada siang hari ini. Alhamdulillah kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Bapak Kapolres beserta jajaran di Pondok Pesantren Kotrunada. Pondok Pesantren Kotrunada adalah satu lembaga pendidikan yang didirikan atas dasar kesederhanaan, keikhlasan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan. Maka kami bertanggung jawab kepada seluruh santri untuk mencetak kader-kader calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Sudah saatnya anak-anak muda di zaman sekarang ini mencontoh teladan yang sudah ada di depan kita bersama-sama, Pak Kapolres, Pak Kapolsek beserta jajaran seluruhnya, yang mana beliau-beliau ini adalah termasuk syubbanul yaum rijalul ghad. Dulu beliau-beliau belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, Pak Kapolres ini adalah seorang santri dan beliau juga Allah kasih anugerah berupa suara yang indah, suara yang luar biasa, seorang qori. Dan saya pertama kali ketemu beliau waktu itu di masjid di Villa Mutiara di Cinere. Beliau menjadi imam sholat subuh ketika itu, membaca surat Al-Hasyr dengan suara yang merdu luar biasa, suara yang syahdu, azbin, sautin azbin naqi. Luar biasa kepada beliau, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Kapolres atas kehadirannya. Semoga bisa menjadi motivasi bagi seluruh santri untuk mudah-mudahan lahir dari pesantren ini polisi-polisi yang bisa mengabdi untuk bangsa, untuk negara, dan untuk agama Islam. Semoga beliau beserta jajaran selalu diberikan sehat walafiat, juga untuk keluarga beliau. Semoga Allah jaga dari segala fitnah, jaga dari syarril hasidin. Allah berikan panjang umur dalam keberkahan dan sehat walafiat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan itu saja sambutan penerimaan dari kami. Mudah-mudahan Pak Kapolres berkenan ya, karena pesantrennya itu memang meninggalkan kemewahan. Jadi ya apa adanya, mohon izin, mohon maaf pada Pak Kapolres dan rombongan semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan yang selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Kapolres Metro Depok, Bapak Kombes Polri Haji Ahmad Fuadi, SH, SIK, MH, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Irfan Zidni LC beserta Umi Hajah Yayah Ummu Adiyah, kemudian Bapak Ustadz Samullah, kemudian yang saya hormati kalau Bapak Kiai Haji Marzuki, kebetulan ada ya, tapi beliau kurang sehat, Kiai Haji Marzuki bin Haji Sa'adah. Kemudian termasuk salah satu guru tetap ya, Bapak Abuya Dr. Habib Abu Bakar bin Hasan Alatas Az-Zabidi. Kemudian kita doakan bersama almarhum Buya Kiai Haji Burhanuddin Marzuki. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat kubur kepada almarhum. Amin ya rabbal alamin. Pak Kapolsek, Pak Kasat Lantas, kemudian Pak Kasih Propam, adik para staf pengajar, para ustadz di Pondok Pesantren Qatrun Nada, para santri, santriwati yang insya Allah semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama mari kita bacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya. Alhamdulillah kami dari jajaran Polres Metro Depok bisa bersilaturahim dengan para santri-santriwati sekalian. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita istiqomah menjadi pengikut baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat di kandung badan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin santri-santriwati yang dirahmati Allah, waktu azan ya, sebentar berhenti ya azan ya. Ya, baru dimatiin dari sono. Baik, saya lanjut ya. Saya sedikit memberikan motivasi. Jadi saya lahir besar di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ada orang Tanjung Priuk? Enggak ada? Benar, wah ngaku-ngaku nih. Ya Jakarta banyak lah ya. Ya, jadi saya lahir besar Tanjung Priuk. Dan hampir sama seperti adik-adik semua. Jadi hampir saya waktu kecil itu tidak ada waktu bermain. Semuanya full dengan sekolah. Karena jam 7 pagi sampai jam 12 itu saya masuk sekolah dasar, sekolah negeri. Jam 1 siang, jam 13 sampai jam 17, jam 5 sore saya madrasah di Al Khairiyah di Jakarta Utara. Jadi hampir saya tidak punya waktu bermain. Dan inilah kunci kalau kita mau sukses. Ya, jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Irfan bahwa segala sesuatunya harus dengan upaya, dengan usaha, itu memang benar. Dan
Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memerintahkan kepada kita. Apa hadisnya? Tolabul ilmi wajibun ala kulli muslimin wa muslimati. Banyak hadisnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dan suatu hadis yang merupakan wajib kalau kita mau sukses itu harus belajar apa? Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau kita mau sukses dunia harus dengan ngelamar kerja ditanya ijazahnya apa enggak? Oh ditanya, kamu lulusan mana? S1, S2, S teler, S apa gitu. Nah begitu. Ya betul. Nah kalau sekolahnya males-malesan, sekolahnya enggak sungguh-sungguh, ya enggak punya kemauan untuk belajar, mengejar nilai, ya bagaimana mau sukses? Karena apa? Kalau kita mau melamar kerja, apapun pasti ditanya mana rapotnya, mana ijazahnya, berapa nilainya. Itu mutlak ditanyakan. Ya saya dulu masuk ikut tes Akabri, ya masuk tes Akpol itu ada nilainya, ada minimal nemnya, ya nilai nilai Eptanas, ya nasional ditanya. Dulu minimal harus 40 minimal. Jadi standarnya tinggi. Nah, kalau kita tidak belajar sungguh-sungguh, ya maka tidak mungkin bisa boro-boro masuk, memenuhi syarat aja enggak begitu. Ya. Apa seperti baginda Rasul katakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Kalau kita mau sukses dunia harus dengan ilmu, harus belajar. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah bosan, apalagi merasa terpaksa. Nawa itu kita harus ikhlas, harus rela. Kalau kita merasa bosan, merasa kesal dan sebagainya, ingat langsung kita menyebut istighfar, sholawat dan sebagainya. Itu pengobat rindu kita, itu mengobati segala lara kita. Kalau kita ingat rumah, ikut kampung halaman, maka apapun kita lakukan, ya mau zikir boleh, mau sholat boleh, sholat sunnah dan sebagainya. Jadi jangan ada pernah merasa bosan, ada pernah merasa kesal untuk kita belajar. Kemudian waman aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Kalau kita mau sukses akhirat, apa sukses akhirat? Masuk surga. Nah, sukses akhirat itu masuk surga. Kalau kita mau sukses akhirat, masuk surga, harus dengan ilmu. Bagaimana kita mau tahu tata cara sholat, bagaimana kita mau tahu ya belajar kitab-kitab, kalau kita tidak pernah belajar, tidak pernah menuntut ilmu. Jadi kalau kita mau sukses akhirat, maka harus dengan ilmu, harus belajar. Nah, adik-adik sekalian di pondok pesantren Qatrun Nada ini merupakan kesempatan yang sangat baik, ya. Dan saya yakin semuanya di sini masuk kategori yang kedua, waman aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau mau sukses dua-duanya, dunia akhirat, maka haruslah dengan ilmunya. Jadi kuncinya itu ilmu. Oleh karena itu saya berpesan ya, semua di sini pasti punya kemampuan. Semua di sini pasti punya kemauan, punya semangat, punya motivasi. Maka tuntutlah ilmu dengan sebaik-baiknya. Sebagai bekal kita kalau kita sudah tua. Kalau kita nanti sudah dewasa, itu sebagai bekal kita. Jangan sampai kita menyesal nanti, ya, maka penyesalan itu tidak akan ada gunanya. Ada tuh lagu qasidah tuh. Di sini nggak kenal lagu qasidah ya? Kenal nggak qasidah? Kenal ya?
Karena ada tuh lagu qasidah, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Nah, ini perumpamaan lagu. Ini masa-masa adik-adik seperti ini sebenarnya masa-masa emas untuk belajar. Masa-masa yang tidak boleh dilewatkan untuk belajar. Kenapa? Karena begitu kita sekali menghafal, maka kalau adik-adik langsung seperti mengukir, melukis di atas batu. Kalau mencatat di atas batu atau mengukir di atas batu, masih ada bacaannya enggak? Oh, masih. Sampai sekian puluh tahun. Betul? Kalau kita mahat, kita nulis di atas batu, pasti masih ada. Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun, masih ada tulisannya di batu. Tapi tadi yang kedua, belajar sesudah dewasa, bagai mengukir di atas air. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Sudah kolot. Jaringan sarafnya udah banyak yang putus. Betul? Sudah banyak yang putus. Kalau bangsa saya, kalau mau ngapalin suatu hafalan, itu bisa 3-4 kali baru hafal. Tapi kalau adik-adik, 1 kali, ya maksimal 2 kali pasti sudah hafal. Benar nggak? Jadi dan kalau sudah hafal di waktu usia sekarang ini, itu akan selalu ingat sampai nanti dewasa. Nah, seperti itu ya. Jadi saya berpesan itu, tanamkan. Saya juga menjadi polisi, cita-citanya setelah sudah besar. Benar. Jadi saya dulu cita-cita saya, karena saya tinggal di Tanjung Priuk, saya melihat pelaut itu gagah, pelaut. Dan dia jalan ke semua negara. Seperti pedagang Gujarat, betul kan ya? Pedagang Gujarat kan pelaut tuh, mengunjungi negara-negara sambil syiar begitu. Dulu saya mau jadi pelaut. Ternyata begitu sudah SMA, di tahun 95 saya lulus SMA, maka saya daftar menjadi polisi dan Allah takdirkan menjadi polisi. Jadi saya lulus 95, saya langsung masuk ke polisi. Gimana caranya? Yang pertama tentunya dari mulai belajar dari kecil, saya sampaikan tadi, harus sungguh-sungguh. Dari mulai SD, SMP, SMA, harus sungguh-sungguh. Jangan sampai melewatkan masa-masa itu, karena masa-masa itulah sebagai pijakan tangga kita sampai menuju ke atas. Nggak ada orang yang langsung dari bawah langsung sampai ke atas, nggak ada. Semua melalui pijakan. Semua saya jalani, semua itu dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah, ya, saya selalu mendapatkan ya terbaiklah di sekolah begitu. Sampai dengan SMA saya daftar polisi, alhamdulillah diterima menjadi anggota kepolisian. Dan alhamdulillah juga, insya Allah bisa memberikan banyak manfaat. Betul. Kalau nanti pimpinan polisinya ya suka sholat, anak buahnya suka sholat nggak? Betul. Kalau pimpinan polisinya nggak pernah sholat, anak buahnya ya belum tentu juga. Ada juga yang sholat gitu, ya gitu. Tetapi kalau seperti adik-adik semua, nanti Allah takdirkan menjadi polisi, menjadi polwan, insya Allah ini akan memberikan perubahan, ya, akan memberikan contoh uswah kepada seluruh masyarakat. Betul? Karena tugas polisi itu sangat berat. Selain menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, menangkap penjahat, juga dia harus membina masyarakatnya, membimbing masyarakatnya supaya masyarakatnya bisa berbuat kebaikan. Tugas polisi sangat berat. Kemudian yang paling terakhir, ya adik sekalian, saya berpesan kepada semuanya, selalu berbakti kepada kedua orang tua.
Karena kunci sukses itu adalah bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang pintar, tetapi kunci kita sukses adalah karena kita berbakti kepada kedua orang tua. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, tentunya kita bisa seperti ini semua karena orang tua. Jadi jangan lupakan orang tua. Ya, selalu ingat, selalu doakan. Kalau yang masih hidup, ya didoakan semoga pekerjaannya lancar, urusannya dimudahkan. Kemudian juga bisa tetap istiqomah mendoakan anak-anaknya bisa sekolah, bisa ikut pesantren di Katunada ini. Dan kalian yang sudah meninggal, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan nikmat kubur, dan mudah-mudahan insya Allah menjadi ahli surga. Jadi itu dua pesan saya. Yang pertama adalah belajar yang sungguh-sungguh, ya jangan pernah main-main. Kalau ada teman-teman yang main-main, yang ngajak main-main, diingatkan ya. Jangan sampai ada waktunya kita belajar malah main-main. Kemudian yang kedua, jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Sampai pangkat apapun, sampai jabatan apapun, sampai pekerjaan apapun. Karena orang tua sudah berjasa pada kita semua, begitu ya. Dan salah satu wujud berbakti kepada orang tua adalah adik-adik semua harus belajar sungguh-sungguh di pondok pesantren ini. Supaya begitu pulang ditanya sama orang tuanya, apa yang kamu dapat di pesantren? Hafalan berapa? Ditanya dites sama orang tuanya nggak tahu begitu. Kenapa? Ya kalau sholat selalu lambat. Kalau sholat suka gini sebelah-sebelah begitu, suka bercanda. Betul? Iya, kalau bangun kesiangan. Ya gimana mau sukses gitu ya. Jadi itu ya adik-adik. Nah, saya beri kesempatan satu orang putra, satu orang putri. Ada yang mau nanya nggak? Ada? Satu orang sini, satu orang yang, ya sini, ayo. Ada yang nggak? Atau santriwati ada yang mau nanya? Ada nggak? Tuh kasih mic, ada micnya nggak? Micnya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kalau misalkan lulusan pesantren, kalau misalkan ikut daftar Taruna Akpol, itu mana sih? Kalau misalnya ikut Taruna Akpol itu kayak lulusan pesantren bisa enggak? Ya, itu ya. Lagi yang santri ada enggak? Enggak ada. Oh tuh belakang tuh, no mau nanya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, apakah santri bisa menjadi seperti Bapak gitu? Terus kalau bisa, bagaimana caranya? Dan juga, apakah ada beasiswa terkhusus gitu untuk santri? Syukron. Baik. Tadi siapa namanya tadi? Ya itulah namanya, saya nggak tahu. Jadi jawabannya begini, ya. Sama tadi yang cowok siapa namanya?
Abdurrahman. Yang pertama, dari pesantren, dari madrasah, aliyah, apapun bentuknya, itu bisa menjadi polisi. Masuk Akpol bisa, masuk Akabri bisa. Ya, sama seperti saya. Ya, bisa masuk polisi. Syaratnya apa? Ya syaratnya tadi nilai. Ya kalau nilai kita bagus, insya Allah masuk begitu. Dan kita mengikuti seleksi, ya seleksi ikut tes. Tesnya apa aja? Fisik dan mental. Nanti mental kita juga sama kesehatan. Jadi kalau santrinya jangan sampai ada yang merokok. Nah. Kenapa? Karena begitu di ronsen biar nggak ada lukisannya, bersih. Karena kalau perokok kalau di ronsen ada lukisannya tuh, bintik-bintik gitu ya. Nah begitu. Kemudian fisiknya harus kuat. Larinya harus kuat larinya. Ini tabang-tabangnya mah larinya kuat nih. Tapi tapi lari dari kenyataan. Ya, jadi bercanda ya, jangan diambil hati. Saya dulu saat mau tes masuk Akabri, masuk Akpol, habis sholat subuh saya lari. Kemudian jam 1 siang saya lari. Larinya nggak usah banyak-banyak, cukup 1 jam. Nggak banyak itu, sebentar. Ya cukup, habis sholat subuh, kalau sekarang subuh jam 4 lewat 3 apa 4. Ya apa 5 sekarang, 4 lewat 5. Selesai setengah 5, langsung jam 5 kita bisa lari sampai jam 6. Kita bisa lari untuk persiapan. Dulu saya seperti itu. Dan siang saat matahari panas, ya jam 1 siang, itu lari. Supaya apa? Fisik kita kuat. Jam 1 siang sampai jam 2. Nah kalau kita kan enaknya jam 1 siang sampai jam 2 enaknya ngapain? Benar 100. Tapi kalau kita mau tesnya sukses, jam 1 haruslah lari, mantap. Ya jadi begitu, kuncinya begitu. Dan kalau sudah masuk, dinyatakan lulus, masuk Akpol, dari ujung kaki sampai ujung rambut, itu menjadi anak negara. Semuanya ditanggung gratis. Betul? Semuanya ditanggung. Dari mulai pakaian, makan, tempat tinggal dan sebagainya semua ditanggung oleh negara. Kenapa? Ya kita langsung dididik, pendidikan. Ya, pendidikan. Jadi saya lulus SMA, saya tidak sempat menganggur, saya nggak sempat kuliah. Karena begitu lulus SMA 95, saya langsung masuk Akabri, itu langsung sudah menjadi anak negara. Pendidikan saya 4 tahun. Ya pendidikan saya 4 tahun ya alhamdulillah, langsung menjadi perwira polisi. Saya tugas pertama di Kalimantan. Tahu nggak saya tugas pertama di Kalimantan? Jadi kalau saya dari Priuk, tahun 99 saya tugas di Kalimantan. Dari kabupaten, saya Kapolsek tahun 2001, selama setahun 7 bulan. Dari Polres ke Polsek saya berapa lama? Ada yang tahu? Hah? Berapa? 2 jam. 2 jam. Ini yang lain? Hah? 5 jam. 5 jam. Ya, ini berapa jam? 3 jam. Dah. Dari Polres atau dari kabupaten ke Polsek saya ke kecamatan 3 hari. Jadi saya kalau berangkat dari Polres mau ke Polsek, saya sebagai Kapolsek, berangkat Rabu nyampainya
berangkat Senin nyampainya Rabu sore atau Kamis pagi. Saya baru sampai, itu di atas perahu. Saat saya pertama kali tugas di Kalimantan Timur sana perbatasan Malaysia. Itu kupingnya masih panjang-panjang nih. Dan 98% penduduknya beragama Katolik. Coba, kurang dari 2% itu baru Muslim. Dan saya Kapolsek di sana Muslim. Tapi di demo enggak? Enggak. Malah saya sangat dihormatin, sangat, wah Pak Kapolsek sangat diinilah begitu, kira-kira begitu. Kita sholat azan juga sama seperti yang tadi, speaker juga boleh. Ada namanya masjid, namanya Al-Amin. Tempat saya, kalau saya sholat Jumat, itu enggak nyampe 40 orang. Cuma cuma satu shop. Kalaupun ada paling tambah 1-2 orang di belakang. Sholat Jumat, bukan sholat ini ya. Itu masjidnya cuma, lebarnya cuma 7 meter. Kalau 7 meter berapa orang tuh ya? 1 meter 3 orang kali 7. Jamaahnya cuma 21 orang sholat Jumat. Coba. Saya yang sedih kalau lebaran. Kalau lebaran di Jakarta di mana-mana rame. Di sana rame apa sepi? Sepi. Sepi banget begitu. Tapi itulah karena tugas, begitu ya. Saya tugas di sana, ya alhamdulillah. Selama kurang lebih setahun 7 bulan baru saya pindah lagi ke Balikpapan di Kalimantan Timur. Ya, jadi banyak daerah tugas yang sudah pernah saya datangin di Kalimantan. Ya. Ini pengalaman kita semua, pengalaman saya dalam bertugas. Ya harus mau begitu. Kalau namanya anak negara, ditugaskan negara di mana aja harus mau. Harus. Dari Kalimantan ada nggak? Dari Kalimantan ada? Dari Kalimantan nggak ada? Mana? Kalimantan Timur ada? Hah? Oh Tanjung Selor di sana di Bulungan ya, apa di Berau ya? Tanjung Selor. Ya jadi sekali lagi ya pertanyaannya tadi, kalau dari aliyah, dari pesantren bisa masuk polisi. Dan biasanya, bukan biasanya, sudah ada beberapa tahun ya, itu ada rekrutmen polisi proaktif. Jadi para hafizoh tanpa tes ya asal kesehatannya bagus ya, itu bisa diterima menjadi anggota polisi. Siapa yang hafiz ini? Hafiz ada? Woi, jangan nunjuk-nunjuk. Jadi kalau hafiz 30 juz itu ada namanya rekrutmen proaktif. Itu mendapatkan keistimewaan. Ya, mendapatkan keistimewaan. Jadi kalau di sini para santri santriwati silakan berlomba-lomba untuk setoran. Betul ya? Wah, untuk setorannya jangan sampai lupa, sampai 30 juz hatam baru cita-cita masuk polisi. Ada yang 30 juz sudah? Belum? Baik itu ya, ada lagi yang bertanya? Cukup ya? Cukup? Jadi pesan saya seperti itu, adik sekalian para santri-santriwati, ya belajar yang giat, belajar yang rajin, apapun cita-citanya, ya semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi ya. Dan semoga adik-adik semua dapat bermanfaat dan berguna bagi bangsa dan negara. Dan tentunya yang terakhir jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Demikian dari saya, apabila ada kata-kata kurang berkenan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan cenderamata dari pengasuh Pondok Pesantren Koturnada kepada Bapak Kapolres Metro Depok, Bapak Kombes Polri Haji Ahmad Fuadi. Kepadanya kami persilahkan.
Terima kasih Bapak Kombes Polri Haji Ahmad Fuadi atas motivasi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya selaku pembawa acara ingin meminta maaf bila ada kesalahan dari awal acara hingga akhir acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.